sehingga dapat melaksanakan kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 ini. Setelah seiring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umat manusia ini dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Barat, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Aceh Barat. Lingkungan hidup sedunia sebagai mengingat bahawa bumi adalah rumah kita bersama. Tahun ini tema yang diusung secara nasional adalah hentikan polusi plastik. Sebuah seruan mendesak untuk menyelamatkan bumi dari ancaman limbah plastik yang kian mengkhawatirkan. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencatat bahawa timbunan sampah nasional mencapai 64 juta ton per tahun dengan sekitar 12% atau 7,68 juta ton ada sampah plastik. Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok dengan 3,2 juta ton sampah plastik dibuang di laut setiap tahunnya. Oleh karena itu, peringatan hari ini bukanlah hanya seremonial, tapi sebuah ajakan moral untuk berubah. Kita semua sebagai individu maupun komunitas bisa berkontribusi menghentikan polusi plastik. Bapak Ibu serta hadirin yang kami muliakan, mari kita mulai dari hal sederhana, yaitu dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, membawa botol dan tas belanja sendiri ke pasar-pasar, sehingga kita tidak lagi menggunakan kantong plastik kresek yang sekali pakai. Ini merupakan sangat berbahaya. Makin hari, makin tahun, sampah plastik kresek menumpuk di TPA kita yang luar biasa hingga saat ini. Pengolah sampah dengan memilah dan mendaur ulang. Ini juga kami harapkan kepada seluruh ibu-ibu rumah tangga untuk memilah sampah di rumah masing-masing. Pada prinsipnya sampah terbagi 3, sampah organik itu langsung kita bisa gunakan untuk tanaman-tanaman di sekeliling rumah kita. Saya sendiri saya buktikan memang sangat bagus sampah organik itu menjadi pupuk kompos untuk tanaman di sekeliling rumah kita. Itu luar biasa terhadap tanaman tersebut tumbuh lebih hijau daripada pupuk kimia yang kita beli di toko-toko, sehingga bisa menguras uang atau dompet kita. Alangkah baiknya kita harapkan bagi kita semua ada di sini, mulai besok tolong ibu-ibu maupun bapak tolong dipisah sampahnya. Sebenarnya sampah organik itu tidak perlu di LH yang mengambil lagi. Cukup kita memberikan pupuk tersebut ke tanaman-tanaman di sekeliling rumah kita atau kebun-kebun yang berada di dekat rumah kita yang punya pribadi kita. Dan juga terpenting menularkan kebiasaan baik ini kepada orang di sekitar kita. Kita tidak bisa menggunakan orang lain untuk bertindak. Kita adalah bagian dari solusi. Bumi membutuhkan kepedulian kita sekarang, bukan nanti. Mari kita buktikan bahwa kita adalah generasi yang peduli, bertanggung jawab, dan setiap menjaga lingkungan demi masa depan yang lestari. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada tahun 2025 ini mengambil tema hentikan polusi plastik. Sebuah tema yang sangat up to date untuk kita coba hayati dan juga kita tindak lanjuti penyelesaiannya. Kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan data Kabupaten Aceh Barat, data visual Kabupaten Aceh Barat melalui tayangan foto udara ataupun drone yang diambil melalui drone, maka dapat dilihat sepanjang pantai itu isinya plastik. Ini sebuah kondisi yang sangat mendesak hari ini, yang kalau kita tidak berusaha pikirkan untuk kita atasi, maka akan menjadi masalah yang cukup pelik di kemudian hari. Kita mengenal sebuah istilah pembangunan berkelanjutan.
Menyai Begah Leurung Barat SDGs. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, kita mengoptimalkan pembangunan tapi tanpa mengurangi kepentingan generasi di masa yang akan datang. Apa itu? Contohnya dalam kasus plastik tadi. Kalau kita tidak atasi hari ini, maka tanah tidak subur lagi, maka biota-biota di perairan akan langka bahkan hilang. Tentu tukang kemawi, para pemancing 20 tahun yang akan datang akan kesulitan untuk bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan. Kalau kita tidak mengurusinya hari ini, kemudian nanti 20 tahun yang akan datang akan terasa dampaknya kepada cucu kita, saya kira. Jangan sampai pada saat dilihat dokumentasi pembangunan, nama-nama pejabat dan seterusnya, maka disimpulkanlah ini gara-gara mereka dulu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, khususnya kepada jajaran lingkungan hidup, kita tentu tidak ingin peringatan itu hanya sekedar seremonial. Banyak kegiatan pemerintah itu sifatnya seremonial, hanya sekedar melaksanakan, hanya sekedar merealisasikan anggaran, tapi tidak pernah mampu mencari solusi dan mengatasi masalah. Tadi Kepala LH sempat menyinggung agar peringatan ini bisa menjadi momentum kita untuk melihat bagaimana kondisi lingkungan hidup kita hari ini. Saya pikir itu memang perlu kita jadikan hari peringatan hidup nanti setiap tahun diperingati dengan diisi capaian kinerja terhadap proses upaya pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah selama 1 tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk pertama sekalinya dalam rencana kerjanya, baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan, itu menempatkan isu lingkungan hidup melalui tolak ukur keberhasilannya meraih adipura dalam dokumen resmi rencana pembangunan. Sebelumnya belum pernah kita masuk ke isu tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Tahun 2025 pertama sekali juga diselenggarakan lomba kebersihan Gampung di Kecamatan Johan Palawan. Ini diharapkan bisa menjadi trigger, stimulan bagi kampung-kampung yang lain. Nah, kembali lagi, kita agar jangan melaksanakan hanya sekedar seremonial. Pada saat ajang penilaian, maka semuanya bergerak membersihkan. Pulang juri, kembali lagi seperti semula. Begitu banyak kegiatan-kegiatan pemerintah yang sifatnya seperti itu. Di DPMG kita juga mengenal Gamawar, Gampung Mawadah Warama. Bagaimana pelaksanaannya? Tentu Bapak Ibu punya penilaian masing-masing. Kita tidak ingin seperti itu. Ketika dicanangkan sesuatu dengan target tertentu, maka seperti itulah kondisinya yang diharapkan. Tidak instan, tidak pada saat ada penilaian di situ kita melakukan persiapan dengan tujuan pencapaian. Kondisi-kondisi ini harus kita hilangkan. Harus kita hilangkan. Jangan sibuk dengan pencapaian administrasi. Nah, kedepannya terkait dengan lingkungan hidup, nanti di setiap hari peringatan Hari Lingkungan Hidup ini, maka kita akan mempresentasikan kepada masyarakat capaian pemerintah dalam mengatasi itu. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan di Kabupaten Aceh Barat. Yang pertama sekali yang telah saya sampaikan tadi. Yang kedua, melalui kerjasama dengan pemerintah Gampung, diharapkan nanti kecil dan seluruh perangkatnya memiliki rasa tanggung jawab untuk kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup di kampung masing-masing. Kemarin sudah ditandatangani kesepakatan
kinerja antara bupati dan kecil di Masjid Agung. Salah satu isinya itu, banyak hal-hal yang disepakati, salah satunya itu ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan di daerah di kampung masing-masing. Cerita kebersihan ini kan cerita sulit-sulit gampang. Kalau kita lihat sampah itu hadir kan tidak lepas daripada produsen sampahnya sendiri, yaitu manusia dan aktivitasnya. Pasar menghasilkan sampah, perkantoran menghasilkan sampah, sekolah menghasilkan sampah, permukiman menghasilkan sampah, dan aktivitas lalu lintas jalan raya, orang berpergian dari satu titik ke titik yang lain juga menghasilkan sampah. Ini yang sedang kita lakukan penyusunan network penyelesaiannya dengan LH. Bapeda dengan LH sedang menyusun itu. Bagaimana membangun jejaring penanganan sampah supaya kita tidak bekerja konvensional, ya kan? Pengadaan truk, pengadaan tong sampah, ambil sampah di tempat-tempat sampah tanpa pernah memperhatikan kesesuaian network yang kita bangun. Kalau orang belanja di pasar 1 jam, capek, beli aqua, kemana dia lempar? Begitu juga sebaliknya. Kalau di permukiman, bagaimana bangun tidur sudah sampahnya diambil di pintu rumah masing-masing. Siapa yang mengambil? Kapan diambil? Berapa kali diambil satu hari? Dan seterusnya. Ini hal-hal yang harus kita selesaikan. Harus diselesaikan oleh kita semuanya. Munyahan lele mentong. Seperti ini aja terus. 5 tahun seperti ini, 5 tahun kemudian juga seperti ini. Kemudian juga perlu dipikirkan, saya kira, bagaimana membatasi botol plastik dan kemasan plastik tadi. Kita tidak mungkin bisa membatasi hanya dengan himbauan, hanya dengan seremonial seperti ini, tapi juga harus ada aksi. Mungkin nanti kita akan kumpulkan semua pedagang dan juga kita buatkan regulasinya supaya mereka tidak menyediakan. Biasanya perubahan itu hadir karena kesulitan dan keterpaksaan. Kalau tidak ada kesulitan, ini teorinya, kalau tidak berada dalam posisi sulit, maka kita tidak pernah berubah. Kalau pedagang itu masih menyediakan plastik setiap hari, maka kita pun tidak akan terpaksa untuk membawa kantong dari rumah masing-masing. Jadi dalam teori perubahan yang kami ketahui, harus ada kondisi yang memaksa, kondisi sulit yang memaksa. Kondisi sulit yang memaksa inilah yang harus kita pikirkan dalam bentuk apa. Tentu ini PR bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat sebuah skema pengurangan sampah plastik ini. Kalau tidak, yakinlah pada peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026, sampah bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Semakin banyak kita memperingati Hari Lingkungan Hidup, maka semakin banyak pula sampah yang kita dapati. Ini sebuah kondisi ironi. Betul Bapak Ibu semuanya ya. Karena penduduk semakin bertambah, aktivitas ekonomi semakin bertambah. Kalau kita flashback di tahun 50-an belum ada kulkas. Dengan sendirinya sampah kulkas pun tidak ada. Sekarang sudah ada kulkas, sudah ada lemari es. Jadi proses pertumbuhan ekonomi itu, proses aktivitas ekonomi itu menghasilkan berbagai macam ragam barang-barang yang dibutuhkan masyarakat yang pada akhirnya menjadi sampah. Perlu penanganan dengan sebuah konsep yang jelas. Dan ini butuh pengorbanan. Minimal pengorbanan pikiran dari seluruh kita. Kalau semua kita bergerak seperti biasa, maka hasilnya juga biasa. Bapak Ibu pernah membayangkan mengapa luar negeri itu maju, mengapa Belgia itu maju, mengapa Swiss itu maju? Apakah yang mengurusi di sana itu pegawai swasta? Bukan. Mereka juga mengenal pegawai pemerintah seperti kita. Saya pada saat pendidikan PIM 2 kemarin berkunjung ke Malaysia.
saya lihat ada perbedaan yang cukup signifikan antara pegawai negeri di sana dengan di kita. Di kita, pegawai negeri di kita yang laku dan disenangi oleh orang banyak adalah yang rendah hati, baik dari pemikirannya maupun dari sisi penampilannya di Indonesia. Tapi di sana pemikirannya yang ditonjolkan dan juga kepercayaan dirinya. Di Malaysia pegawai negerinya walaupun staf pakai jas, Pak. Itu bagian dari upaya menumbuhkan kepercayaan diri. Kita kan tidak seperti itu. Inilah akumulasi dari seluruh pemerintah daerah yang pada akhirnya menjadi agregat nasional. Coba ketika kita berdiskusi panjang dengan elemen pemerintah tentang mimpi-mimpi, banyak disambut dengan ucapan cat langit, ya kan, mengecat langit seperti itu. Saya ingin sampaikan, itulah isinya orang-orang pemerintah yang akan mengelola. Kalau itu menjadi agregat nasional, tentu sulit membayangkan kita bisa maju, negara kita bisa maju. Harusnya semua pegawai negeri memiliki cara berpikir seperti orang-orang di luar negeri, kan? Kalau itu dilakukan, Aceh Barat seperti itu, Aceh Jaya seperti itu, Aceh Selatan seperti itu, Ngawi seperti itu, Trenggalek seperti itu. Semua ASN-nya visioner, melihat luar negeri sebagai barometer dan standar dia dalam bekerja, maka baru negara kita bisa maju. Tapi kalau tidak, semuanya berjalan tiarap, biasa-biasa, tanpa mimpi-mimpi besar, dan itu menjadi agregat nasional, saya pikir Bapak Ibu bisa menyimpulkan bagaimana perjalanan bangsa ke depan. Oleh karenanya, nanti secara serius gitu, ya, apalagi pimpinan sekarang ingin melihat ada terobosan-terobosan, dan ini kesempatan kepada orang-orang yang selama ini tidak tampil, tidak muncul. Tunjukkan pemikiran, dan kami selalu menyampaikan pemikiran Anda tolong sampaikan dalam bentuk tertulis, ya kan? Dibuat resume seperti karya tulis oleh kepala bidang, oleh staf, bahkan tentang sesuatu yang menarik perhatian bagi masing-masing individu, tentang sampah, tentang ekonomi, tentang kemiskinan, dan hal-hal lain. Kita butuh masukan-masukan yang jelas dan sistematis, gitu, dalam berbagai hal. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, cita-cita kita untuk meraih Adipura dalam jangka waktu 5 tahun pemerintahan ini, 2025 sampai 2029, tentu sebuah upaya yang sangat mulia. Bagaimana menghadirkan kebersihan di Kota Melabuh, sehingga orang melihat ketika kotanya bersih, maka seperti itulah mentalitas penduduknya. Kan begitu kurang lebih. Ternyata orang Melabuh itu orang disiplin, orang yang sangat menghargai lingkungan yang bersih, orang yang betul-betul memahami pesan-pesan Al-Quran, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Itu sebuah cita-cita yang mulia. Oleh karenanya, mari sama-sama kita bantu. Jangan pekerjaan ini hanya itu urusan Pak Bukhari, hanya urusan LH. Mari sama-sama. Kalau ada ide, sampaikan. Kalau ada ide, sampaikan. Karena membangun itu butuh kolaborasi semua pihak dan butuh kerjasama. Kalau satu membangun, satu menghambat, ya tidak akan pernah berhasil kita. Mari kita wujudkan kolaborasi yang baik di Kabupaten Aceh Barat ini untuk seluruh stakeholder, eksekutif, legislatif, Forkopimda, perusahaan-perusahaan, masyarakat. Kalau Pak Bukhari yang mengutip sampah, satu orang Pak Bukhari mengutip sampah, tapi ada 10 orang membuang sampah sembarangan, tentu tidak sanggup. Walaupun Pak Bukhari kerja siang dan malam, tapi apalagi kalau buang sampahnya sengaja kasih bah bejerawa lah, gitu kan, di tempat yang ada tulisan buang sampah, barusan dipasang oleh Kepala Dinas
lingkungan hidup, pulang yang pasang plang langsung dibuang sampah di situ. Kalau seperti itu mentalitas kita, makanya sulit kita bisa wujudkan kebersihan. Bapak Ibu yang kami banggakan, itulah yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada saat peringatan di tahun 2026 paling tidak pemandangannya beda, paling tidak. Maka untuk bisa mencapai itu kita perlu konsep dulu yang jelas. Untuk sampah yang dihasilkan oleh pasar, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanismenya, bagaimana aktivitas orang. Masuk dari gang ini ketemu nggak sama pedagang es? Ya kan? Oh nggak ada. Gang sini masuk jejeran baju, nggak mungkin beli baju langsung dibuang kan gitu. Ini perlu konsep pemikiran yang jelas, detail, baru beres gitu. Yang hari ini mungkin kita belum mampu lakukan itu, tapi saya yakin orang Aceh Barat ini bukan orang bodoh, insya Allah pintar-pintar semuanya. Tinggal bagaimana kita membangun semangat itu. Nyaman tong Pak Wakil Ketua DPRK. Jangan cara orang tanya, baju hungkot hana beri-beri, ya kan? Dari belah deh baju kerupuk je, gaglah aja. Tanya hungkot tak baju. Tapi semangatnya menohana, semangat mencapai suatu tujuan yang baik, prestasi yang besar, mungkin nyan ninggalomna. Munyo nyan tak tanamkan, nyan tak doktrin, nyan tak tetapkan, kah bergerak kena. Dan kami hakul yakin melihat apa namanya itu elemen masyarakat kita, insya Allah dengan niat baik kita, semangat kerja kita semuanya, Adipura itu bisa kita bawa pulang ke Aceh Barat untuk yang pertama sekali mungkin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan di pesan terakhir kami mewakili Bapak Bupati sebagai Kepala Daerah mengharapkan kerjasama yang baik seluruh pihak, tidak hanya pemerintahan tapi juga dengan eksekutif, dengan perusahaan-perusahaan, dengan seluruh masyarakat. Mari kita melihat Aceh Barat ini adalah entitas kita bersama, rumah kita bersama, yang sama-sama harus kita pikirkan dan sama-sama harus kita perhatikan. Demikian kami akhiri, lebih dan kurang kami sampaikan mohon permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kakekku senang menanam pohon-pohonan di lahan belakang rumahnya. Ada jambu, ada mangga, ada durian, kelapa manggis dan rambutan. Waktu panen buahnya banyak berlebihan, dibagikan kepada para tetangganya. Waktu panen buahnya banyak berlebihan, dibagikan kepada para tetangganya. Kakekku senang menanam pohon-pohonan
Hijaulah negeri, agar dapat ku rasakan kedamaian. Kau jadilah bangsa sebagai paru indah dunia. Hijaulah negeri, agar dapat ku rasakan kedamaian. Kau jadilah bangsa sebagai paru indah dunia. Rindahlah kamu dengan segala keindahan, segarkanlah negeri agar terbangun dalam perbedaan. Tetap kuat akarmu dalam kemajemukan. Tetap kuat akarmu demi kedamaian bangsa ini. Tetap kuat akarmu dalam kemajemukan. Tetap kuat akarmu demi kedamaian bangsa ini. Hijaulah negeriku, hijaulah negeri, hijaulah bangsaku, hijaulah bangsaku, hijaulah negeriku, hijaulah negeri, hijaulah bangsaku, hijaulah bangsaku. Budayakan hidup bersih, ayo kita mulai.